Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online, berjumpa lagi di YouTube channel saya, Mujibur Rahman Bakri. Dalam segmen kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sedang viral, yaitu cerita seorang anak kecil, yaitu Rizal, umur 12 tahun, yang dibully oleh sekelompok pemuda di daerah Sulawesi Selatan di Kabupaten Pangkep. Nah, yang saya menjadi concern adalah kenapa video-video kebodohan bully ini selalu saja terjadi. Kemarin kita tahu ada seorang YouTuber berinisial FP itu melakukan sebuah prank yang memicu kemarahan masyarakat. Nah, pada akhirnya dia juga dibully di tahanan. Nah, ini bukti bahwa kondisi masyarakat kita sangat memprihatinkan. Saya yakin bullying ini ada di mana-mana, bahkan di sekitar kita, atau mungkin kita pernah menjadi salah satu pelaku di antara banyaknya kasus-kasus bullying ini. Jadi kita tonton saja bagaimana videonya. Jadi di video ini sepertinya sudah berencana ya, sudah terencana bahwa mereka menunggu kedatangan si Rizal. Oke, jadi mereka sembunyi dan ada yang memvideokan. Yang buat heran tuh kenapa sih harus divideokan hal seperti ini gitu. Dan bahkan kenapa harus terjadi? Oh, jadi ada temennya yang sedang menghadang, ya Allah. Jadi ada temannya yang menghadang ketika Rizal sedang melintas dengan bersepeda dan membawa jualannya yang nama jualannya itu Jalangkote. Jadi ini adalah sebuah bullying yang terencana. Jadi memang ada beberapa orang berkumpul, ada yang memvideoin, ada yang menghalang. Ini sudah terencana sekali. Lanjut. Dia itu terjatuh. Sangat disayangkan ini terjadi. Itu dia jatuh, terjerembab, sepedanya diangkat. Namun teman yang lain itu hanya diam dan menertawai gitu. Jadi banyak memang masyarakat kita itu yang suka menertawakan hal-hal seperti ini, padahal ini kan nggak lucu gitu ya. Oke, kita lanjut. Silopo. Nah, terus si anak itu, ya Allah. Jadi si anak tadi dipukul sampai terjerembab ke pinggir jalan tuh sakit ya, karena pinggulnya kena pinggiran aspal dan itu keras. Jadi dia dipukul oleh si pemuda tadi karena dia mungkin megang plat nomor dari si sepeda. Mungkin itu bukan sebuah kesalahan yang besar yang harus dipermasalahkan, dan pada akhirnya dia dipukul. Jadi kejadiannya begitu. Jadi namanya adalah Rizal, umur 12 tahun. Dia bocah penjual Jalangkote. Jadi Jalangkote ini jajanan khas Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan. Nah, berdasarkan berita yang ada, jadi si Rizal ini berjualan atas inisiatif dia sendiri, dan menurut keterangan dari ibunya, dia berjualan sudah 1 tahun. Berjualan Jalangkote keliling dengan sepeda pancal. Nah, yang sangat disayangkan, kenapa kasus bullying ini harus terjadi, dan kenapa masyarakat kita senang memviralkan hal-hal yang tidak berfaedah. Jangan berpikir bahwa bullying itu tidak memberikan dampak yang sangat negatif kepada psikis seseorang. Ketika orang yang dibully itu tidak mendapatkan perlindungan atau kasih sayang dan perhatian yang cukup, dia akan menjadi sosok pribadi anak yang introvert, tertutup, merasa tidak disayangi. Ini adalah hal yang membahayakan bagi masa depan si anak, dan juga bisa membahayakan kepada anak-anak yang lain ketika ini dibiarkan. Banyak kasus bullying yang sampai membuat mereka itu bunuh diri, itu banyak sekali. Bahkan ketika dia body shaming, bullying itu sama semua. Jadi kita perlu membudayakan hal yang baik. Kita juga perlu untuk berpikir sebelum bertindak. Yang sangat disesalkan, kenapa ini terus terulang. Dan yang memvideokan merasa sangat bahagia ketika melihat orang itu menderita. Mungkin si Rizal ini terlihat seperti memiliki
sedikit perbedaan ya dari segi fisik, mungkin akhirnya dibully karena dia berbadan cukup besar, terus mungkin dia memiliki mental yang mungkin sedikit berbeda dengan yang pada umumnya, tapi tidak ada hak bagi kita untuk mempermainkan orang-orang seperti itu. Kita harus bisa berempati. Bayangkan ketika kita di posisi dia, bayangkan ketika itu adalah adik kita, bayangkan ketika itu adalah anak atau keluarga yang kita cintai. Kita nggak akan pernah membiarkan itu terjadi. Jadi stop bullying karena ini sangat tidak manusiawi, dan ketika kita membiarkan hal-hal bullying ini terus terjadi, maka kita akan berkontribusi kepada semakin mewabahnya generasi-generasi muda, pemimpin masa depan yang tidak memiliki lagi empati dan simpati, sehingga ini sangat membahayakan. Maka kemudian kenapa banyak netizen yang suka hate speech, suka bully, suka mengkritik di sosial media. Ini adalah hal yang memang mungkin sering kita biarkan, karena ini sering terjadi di sekolah. Karena saya pribadi adalah seorang guru, dan ketika saya melihat kejadian bullying ini, saya akan bersikap tegas dan menegur anak itu. Jangan biarkan anak itu merasa benar hanya karena itu lucu. Jadi si Rizal ini membantu kesehariannya berjualan jalangkot, ini seharusnya itu yang dicontoh. Kenapa kalian membuli? Kenapa mereka harus bersikap yang tidak wajar gitu? Ini tidak bisa dibenarkan. Dia membantu berjualan, dan hasil penjualannya itu berdasarkan keterangan dari ibunya diberikan kepada ibunya untuk membelikan Pampers. Dan saya bersyukur masih ada orang baik di Indonesia ini. Dengan viralnya video ini juga sebenarnya ada hikmahnya. Kita bisa belajar untuk tidak mengulang kesalahan, dan si pelakunya adalah Andi Yusuf, itu juga sudah meminta maaf secara resmi bermaterai dan telah mendapatkan tindakan dari pihak kepolisian. Karena si pihak pengadu telah memaafkan, maka saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Yang paling penting adalah ini ada pelajaran bagi kita semua untuk tidak mengulangi hal yang sama. Yang kedua, bahwa bullying itu berbahaya, bisa menyerang psikis, mental, dan bahkan kematian. Karena banyak kasus bullying yang berakibat dan berakhir kepada kematian. Dan yang keempat, siapapun yang melihat kejadian ini, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus bertindak tegas menegurnya agar mereka sadar, terutama dunia pendidikan. Karena di dunia pendidikan dan keluarga terutama juga adalah dua pilar penting untuk membangun karakter anak bangsa kita. Jadi berhentilah kita merasa paling benar, berhentilah kita merasa yang paling sempurna, karena sebenarnya tidak ada yang baik kecuali kebaikan itu sendiri. Terima kasih, saya Mujibur Rahman undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Yuk kita kampanyekan stop bullying, stop body shaming, dan menjadilah orang baik yang terus menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.